Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaim Magu dengan nomor induk mahasiswa 0319011770. Saya dari kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang optika. Pengertian optika. Optika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang konsep cahaya, terutama mengkaji sifat-sifat cahaya, hakikat dan pemanfaatannya. Optika terbagi ke dalam dua bagian, yaitu optika geometris dan optika fisis. Bagian optika 1. Optika geometris. Optika geometris merupakan optika yang membahas tentang pemantulan dan pembiasan cahaya. Sifat cahaya sama dengan sifat gelombang elektromagnetik. Cahaya dan gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang vakum atau ruang hampa. Ada dua jenis pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi ketika suatu berkas cahaya sejajar datang pada permukaan yang halus atau rata seperti permukaan cermin datar atau permukaan air yang tenang. Sedangkan pemantulan baur terjadi ketika suatu berkas cahaya sejajar datang pada permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga dipantulkan ke berbagai arah yang tidak tertentu. A. Hukum pemantulan cahaya. Cermin merupakan suatu benda yang tidak tembus cahaya, dan permukaannya sangat halus dan rata sehingga hampir semua cahaya yang datang padanya dapat dipantulkan. Dari sifat-sifat pemantulan cahaya, pada cermin diperoleh hukum pemantulan cahaya, yaitu sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. B. Sudut datang sama dengan sudut pantul. B. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang permukaan pemantulnya datar atau rata, dan salah satu permukaannya dilapisi logam atau biasanya perak. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh cermin datar adalah cermin yang biasa kita gunakan untuk berhias. Bayangan pada cermin datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Merupakan bayangan maya, tegak seperti bendanya, sama besar dengan bendanya, menghadap terbalik dengan bendanya, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. C. Pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang permukaan pemantulnya melengkung ke dalam. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar pantul atau konvergen. 3 sinar istimewa pada cermin cekung, yaitu A. Sistem datang sejajar sumbu utama cermin akan dipantulkan melalui titik fokus atau F. B. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. C. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan atau M akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. D. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung merupakan jenis cermin lengkung yang permukaan pemantulnya melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga cermin divergen karena cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya yang mengenainya.
3 sinar istimewa pada cermin cembung yaitu: sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus cermin atau F. Sinar datang menuju titik fokus atau F dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin atau M dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. E. Perhitungan pada cermin lengkung atau cekung atau cembung. Secara matematis, hubungan antara jarak benda ke cermin atau S, jarak bayangan, dan jarak fokus atau F atau jari-jari kelengkungan atau R dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan keterangan S sama dengan jarak benda ke lensa atau M. S, jarak bayangan ke lensa dalam kurung M, dan F, jarak fokus lensa dalam kurung atau M. Nilai F untuk cermin cekung bernilai positif, dan apabila dalam perhitungan diperoleh S, yang bernilai negatif, maka bayangan yang terbentuk terletak di belakang cermin. F. Hukum pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya diselidiki oleh Wilbur Snellius dan Wilbrod van Rooijen, yang hasilnya dinyatakan dengan hukum Snellius sebagai berikut. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. 2. Perbandingan proyeksi antara sinar datang dan sinar bias yang sama panjangnya pada bidang batas antara dua zat bening selalu merupakan bilangan tetap. Perbandingan tetap ini disebut indeks bias antara kedua zat itu. 2. Optika fisis. Optika fisis adalah ilmu yang membahas kuantitas cahaya, yaitu difraksi, interferensi, dan polarisasi cahaya. Sifat-sifat cahayanya yaitu: 1. Memiliki cepat rambat 3,0 kali 108 MB per sekon. 2. Merupakan gelombang transversal dan elektromagnetik. 3. Merambat dalam arah lurus. 4. Arah rambat tidak dapat dipengaruhi medan magnet. 5. Bagian dari spektrum matahari. A. Difraksi cahaya merupakan pelenturan atau penyebaran gelombang cahaya ketika melintasi celah sempit atau ujung penghalang. Difraksi cahaya akan mengakibatkan interferensi cahaya yang menghasilkan pola terang gelap. Difraksi cahaya membatasi daya urai atau batas resolusi dan pembesaran alat optik. Daya urai atau batas resolusi adalah jarak pisah terpendek dari dua titik di mana bayangan yang dihasilkan masih dapat terlihat sebagai dua titik terpisah. B. Interferensi cahaya merupakan perpaduan gelombang cahaya koheren yang menghasilkan pola terang gelap, yang merupakan pola interferensi konstruktif destruktif. Interferensi konstruktif terjadi pada pola pita terang dan interferensi gelombang sefase. Interferensi destruktif terjadi pada pola pita gelap dan interferensi gelombang berlawanan fase. C. Polarisasi cahaya merupakan pengkutuban gelombang cahaya, yaitu penyerapan sebagian arah getar gelombang cahaya. Gelombang cahaya dapat terpolarisasi dengan cara penyerapan, pemantulan, pembiasan ganda, dan hamburan. Polarisasi dengan cara penyerapan dilakukan menggunakan sebuah celah atau polaroid. Polaroid terdiri dari: 1. Polarisator mengubah cahaya tak terpolarisasi menjadi terpolarisasi. 2.
Analisator mengurangi intensitas cahaya terpolarisasi. Suatu arah gelombang akan terserap oleh celah apabila celah tidak sejajar dengan arah polarisasi, dan tidak akan terserap apabila celah sejajar dengan arah polarisasi. Polarisasi dengan cara hamburan terjadi pada sistem partikel seperti gas. Cahaya diserap dan dihamburkan oleh elektron-elektron sistem partikel, sehingga menghasilkan cahaya terpolarisasi. Demikian, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.